Awas, data inflasi malam ini. Beberapa hal yang perlu diketahui oleh trader. Inflasi akan menentukan langkah kebijakan berikutnya dari bank sentral. Sama halnya dengan non-farm payroll di minggu lalu, inflasi juga menjadi bagian penting. Dan data yang dirilis Januari hingga Maret nanti akan menjadi petunjuk penting bagi Federal Reserve. Emas dan saham tentunya akan sangat sensitif terhadap rilis data tersebut. Lalu, apa sih yang dicari Fed kali ini? Fed mencari data inflasi yang melunak dan juga tenaga kerja yang melonggar. Dan itu berarti Fed ingin memastikan apakah proses disinflasi tersebut berlanjut atau tidak. Disinflasi sendiri berarti proses inflasi yang terus menurun. Sehingga Fed butuh memastikan apakah inflasi tetap turun sampai target mereka 2% atau cukup mendekati. Nah, kemudian apa sih yang terjadi saat data inflasi dirilis? Semakin rendah inflasi, maka semakin cepat bank sentral akan memulai pemangkasan suku bunga. Dan ini juga berarti bahwa potensi pemangkasan suku bunga akan lebih banyak. Dan semakin tinggi inflasi, maka semakin lambat bank sentral memulai program pemangkasan suku bunga tersebut. Dan itu juga berarti potensi pemangkasan suku bunga akan relatif lebih sedikit. Bagaimana sih proyeksinya? Khusus nanti malam, CPI utama diperkirakan naik 3,2% year to year dari sebelumnya 3,1%. Dan basis bulanan diperkirakan naik menjadi 0,2% month to month dari sebelumnya 0,1%. Sementara itu, CPI inti diperkirakan turun 3,8% year to year dari sebelumnya 4,0%. Dan basis bulanan diperkirakan turun menjadi 0,3% month to month atau dengan kata lain tetap sama dengan sebelumnya. Nah, kira-kira bagaimana pasar akan bereaksi? Secara basis teori, CPI yang lebih tinggi daripada ekspektasi itu berarti dolar akan mengalami penguatan dan berarti emas dan pasar saham berpotensi turun. Dan CPI yang lebih kecil dari ekspektasi maka akan membuat dolar melemah. Tentunya emas dan pasar saham berpotensi naik. Tapi pergerakan saat data dirilis kemungkinan besar akan relatif terbatas. Terutama kalau ternyata data aktualnya hanya berada relatif dekat dari ekspektasi ataupun data prior atau alias bulan sebelumnya. Lalu, apa yang bisa menggerakkan pasar dengan range yang besar? Catat, hanya data yang ekstrim signifikan meleset dari ekspektasi yang jauh di atas di bawah ekspektasi. Bisa memicu reaksi pasar yang berkelanjutan tentunya. Hal ini dikarenakan data akan sangat sensitif untuk keputusan suku bunga FOMC mendatang. Inflasi yang lebih rendah akan mendorong ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih cepat dan lebih besar. Sementara inflasi yang jauh lebih tinggi akan mendorong ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih lambat dan juga tentunya lebih sedikit. Lalu berapa angka yang dibutuhkan untuk fluktuasi yang lebar? CPI di bawah 3% year to year atau CPI monthly di bawah 0,1% berpotensi mendorong emas naik lebih tinggi. Atau sebaliknya, CPI di atas 3,4% year to year atau CPI di atas 0,4% month to month, maka berpotensi menekan emas turun lebih rendah. Tapi hati-hati, Anda juga harus memperhatikan core CPI. Core CPI di bawah 3,8% year to year atau core CPI basis bulanan di bawah 0,1% sudah cukup rasanya untuk membuat emas tetap naik. Nah, cermati skenario inflasi yang kami tulis di artikel yang dipublish via Finansialku.com hari ini.